Halo semuanya, selamat datang di Bahas Santai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bincang-bincang terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala asrama ya, Kak? Ketua asrama. Ketua asrama. Sebagai seorang ketua asrama, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irvasius Koro, biasa dipanggil Irfan. Dan untuk di samping saya ini, atau di depan saya ini, Kak Yanto. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Kak Yanto memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, saya Aurelius Santotinus Agung, biasa dipanggil Yanto. Saya adalah sekarang mantan ketua asrama student resident periode tahun 2020 sampai 2021. Nah, kemarin baru selesai diganti dan sudah dilantik. Demikian. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Kak Yanto yang sudah bersedia diajak bincang-bincang. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, Kak, terkait bagaimana Kak Yanto dapat mengurus para mahasiswa yang beragam dari berbagai wilayah lah, Kak, dapat dikatakan. Bagaimana, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama kita patut bersyukur ya, karena tempat kita tinggal ini, student resident camp ini merupakan sebuah anugerah, di mana boleh saya katakan bahwa student resident itu adalah Indonesia Mini. Kenapa disebut sebagai Indonesia Mini? Karena kita terdiri dari berbagai latar belakang ya, antara lain budaya, agama, suku, ras, dan macam-macam. Nah, di sini kita tinggal di dalam satu payung, yaitu komunitas student resident. Nah, bagaimana untuk mengatur itu semua? Ya sebenarnya sih tidak begitu rumit ya, apalagi kan kita ini kan sudah mahasiswa ya, semua, artinya sudah para dewasa, sudah tahu lah mana yang baik dan mana yang tidak. Tugas saya sebagai atau tupoksi saya sebagai ketua asrama tidak begitu rumit seperti yang orang pikirkan ya. Iya, Kak. Karena ada beberapa tupoksi yang harus jalankan atau yang diembankan kepada saya, yaitu untuk bagaimana mengontrol atau mengurus semua residen-residen ini supaya tidak membuat kekacauan lah di asrama. Jadi tugas saya sebagai ketua asrama ya mengontrol, memonitoring, menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan oleh pamong atau bahkan dari universitas sendiri. Ketika ada informasi dari kampus dilanjutkan ke saya. Nah, tugas saya nanti untuk menyampaikan itu atau melanjutkan informasi itu ke para residen seperti itu. Dan untuk mendata-data, untuk misalnya ketika di asrama ini kan ada aktivitas gebyur WC ya, membersihkan lingkungan asrama, ya tugas saya untuk memonitoring bahwa ketika ada kegiatan ya kita kerjakan. Dan yang paling penting adalah saya yang lebih dulu, saya memberikan contoh dulu supaya teman-teman residen bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Baik, Kak, berarti tidak hanya sebagai seorang ketua asrama hanya bisa memberikan hal-hal baik, tetapi bagaimana ketua asrama itu dapat memonitoring para residen sini ya, Kak, begitu? Betul sekali. Baik, Kak. Untuk berikutnya pertanyaan kedua, Kak. Bagaimana Kakak kan sebagai seorang mahasiswa ya? Betul. Bagaimana Kakak dapat membagi waktu terkait waktu seperti waktu di kampus sama waktu sebagai petugas di sini, Kak? Bagaimana, Kak? Oke, baik. Sebenarnya memang tantangan terberat kita itu khususnya mahasiswa itu bagaimana manajemen atau mengatur waktu ya, apalagi bingung kan di sini. Mana yang paling prioritas ini? Apakah saya harus menjalankan tugas kampus atau asrama? Nah, itu bagi saya secara pribadi tidak membuat saya begitu berat atau kayaknya nanti saya tidak bisa mengerjakan ini. Nah, di sini justru kesempatan atau peluang bagi saya bagaimana saya belajar. Itu bagian dari proses, bagian dari belajar bagaimana saya bisa belajar memanajemen waktu dengan baik. Saya harus melist atau mendaftar mana tugas-tugas yang menurut saya itu begitu penting atau paling mendesak ya. Baik, itu didaftar supaya kita bisa tahu tuh, bisa monitor. Oh, ini saya lagi sibuk ya, atur waktunya sedemikian. Artinya adalah kapan saya harus kerja di residen, kapan saya harus mengerjakan apa yang menjadi tugas saya sebagai mahasiswa kan. Nah, intinya adalah bagaimana kita mengatur waktu tuh. Kita harus mengatur waktu, harus betul-betul ada menyesuaikan jadwal kegiatan residen dengan jadwal kampus. Jangan sampai tertabrak. Kalau seandainya ada tertabrakan jadwal misalnya kan, ya paling tidak kita bagaimana atau mengantisipasi itu supaya jangan sampai kita juga terlena ya, sampai terlena
tidak mengikuti kampus, alasannya adalah kegiatan asrama. Itu alasan yang tidak cukup masuk akal ya. Iya benar. Nah, kita mahasiswa itu tidak boleh mencari alasan yang tidak masuk akal lah seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengatur waktu sedemikian rupa dengan baik, dengan tata kelola yang baik supaya aktivitas kampus atau perkuliahan pun tidak terjadi kendala seperti itu. Betul kan? Nah, ini bagus untuk dicontoh nih dari Kak Yanto, bagaimana memanajemen waktu terkait waktu di kampus atau apa tugas-tugas kampus dapat kita lakukan ya dengan mendata tugas-tugas. Ya. Sama beda Kak sama kita yang mahasiswa yang cuma hanya fokusnya kuliah, itu saja sudah full Kak tugas-tugas terkait tugas kampus atau mungkin tugas-tugas pribadi yang dilaksanakan. Apalagi sama Kak Yanto nih ya patut dicontoh Kak. Pertanyaan berikutnya, apakah ada keluh kesah Kak terkait selama menjabat sebagai ketua asrama? Oke, baik. Keluh kesah sih tidak ya, cuman prihatin aja, cuman Oh, kesedihan yang saya rasakan. Kesedihan di sini bukan karena tugasnya begitu berat ya. Iya Kak. Kesedihan di sini adalah ketika saya melihat teman-teman, khususnya teman-teman kita yang dari Papua, ada yang tidak masuk kuliah misalnya, Iya tidak ikut benar Kak. kuliah. Kadang hanya bolos itu, Iya betul Kak. hanya pergi datang absen, udah itu tidur. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini tuh, begitu selesai absen ya, Iya, langsung benar. tidur tuh. Nah ini kan sedih bagi saya tuh. Lah, ini kan datangnya kan mau kuliah nih, bukan mau datang tidur kan? Benar Kak. Seperti itu. Apalagi kemudian teman-teman lompat pagar. Betul Kak. Lompat pagar itu sesuatu tindakan yang Kurang terpuji lah. bukan karakteristik dari seorang mahasiswa itu. Iya, benar, Mahasiswa itu kan beda lah dengan siswa ya. Siswa itu ya standar ya. Iya. Kalau maha itu sudah tinggi, jadi cara berpikirnya juga tinggi, tindakannya juga harus pakai akal juga ya. Iya. Harus tahu lah, oh apakah tindakan ini baik atau benar atau Iya. tidak gitu kan. Kita harus tahu hal itu. Kemudian kalau misalnya saya melihat teman-teman kita mabuk itu sih mungkin bagian dari tradisi yang mungkin masih terbawa, tetapi paling tidak kita harus pelan-pelan lah, ada dosis-dosisnya gitulah. Iya. Bukan semacam minum air saja tiap hari kita minum, itu kan heran ya, dan Iya, itu betul, Kak. sedih bagi saya. Dan apa resikonya, apa konsekuensinya apa kalau misalnya kita melanggar aturan? Itu kan sudah melanggar aturan ya, Benar Kak. melanggar lompat pagar, minum, itu sudah ada di tata krama atau aturan kita di asrama sini. Iya benar Kak. Jadi ketika misalnya melanggar itu disuruh keluar dari kampus itu, artinya keluar dari program beasiswa. Apa yang terjadi nanti? Masa depannya bagaimana? Terancam kan? Iya betul Kak. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya yang melakukan seperti itu adalah teman-teman kita yang sudah semester 4, 6 itu kan semester atas Iya. itu kan kasihan sekali ya, sayang Iya, Kak. sekali ya, sedih sekali rasanya. Ujung-ujung nanti pulang bagaimana? Mau bawa apa ke Papua? Apa yang mau dibawakan ke Papua? Harapannya adalah penyesalan yang terjadi kan. Harapan orang tua kita atau pemerintah kita datang ke sini, mengirim ke sini kan supaya kita bisa belajar sesuatu yang di sini. Iya. Budaya bagaimana teman-teman kita di Jawa, bagaimana mereka cara hidupnya bagaimana ya kan tidak? Betul Nah, Kak. itu harapannya supaya kita pulang dari sini bawa ke Papua itu dengan harapan yang baru, informasi yang baru, manusia yang baru. Dalam artian bahwa mungkin dulu waktu di Papua ya manusianya tingkah lakunya masih mungkin belum begitu Iya. ya. Tapi setelah kita ada di Jogja sini, khususnya ini kan Jogja ini kan kota studi, kota Iya, pelajar. betul, Jadi cobalah membawa diri layaknya seorang mahasiswa yang patut dicontoh, mahasiswa teladan kira-kira Baik, begitu. Nah, Siap. baik Kak. Untuk pertanyaan berikutnya terkait tadi kan ada permasalahan yang sering terjadi di asrama seperti lompat pagar, mabuk, akhirnya dipulangkan. Ya, apakah ada upaya tersendiri dari Kakak untuk para mahasiswa ini yang melakukan pelanggaran? Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Kakak untuk membangun keharmonisan di student residen ini Kak? Oke, baik. Memang soal ketika saya ini kan bukan pemangku kebijakan ya. Saya hanya Kak. melaksanakan kebijakan. Betul Kak. Jadi misalnya ketika teman-teman kita melakukan pelanggaran, saya tidak punya kapasitas atau punya hak untuk kamu besok keluar ini karena kamu sudah melanggar. Cukup saya tahu bahwa misalnya Irfan sendiri yang lompat pagar. Iya Kak. Oke, saya tahu Irfan lompat pagar, tinggal saya melanjutkan apa yang saya lihat, ya kan, dan melaporkan kejadian itu ke Pamong. Nanti dari Pamong akan melanjutkan informasi itu ke pimpinan asrama. Nanti pimpinan kampus dengan Pemda sendiri akan mengambil kebijakan apakah mahasiswa yang bersangkutan ini layak dipulang atau tidak, atau masih diberikan toleransi.
Toleransi biasanya kan 3 kali ya. Iya benar. Mungkin beri toleransi pertama itu beri Peringatan. peringatan, kemudian yang kedua itu tulisan ya. Iya. Peringatan. Nah, ketiga ini sudah tidak ada Sudah tidak ada toleransi lagi. Ke siap pulang saja sudah. Seperti Betul, ya. itu. Jadi intinya adalah saya tidak punya kapasitas untuk mengambil kebijakan atau memberikan hukuman ya. Betul Kak. Ya, tugas saya sebagai ketua asrama hanya memberikan motivasi, dorongan bahwa hal itu tidak baik. Ya kan? Betul. Saya selama 1 tahun menjabat sebagai ketua asrama tidak henti-hentinya saya selalu memberikan dukungan ya, dorongan supaya belajar. Tugas kita di sini cuma belajar. Betul. Ya kan? Kita sudah dibayar oleh pemerintah, sudah tinggal di student resident di asrama gratis lagi, semua Fasilitas. fasilitas semua sudah lengkap, tidak ada yang kurang, uang saku. Iya dikasih. Coba kita bandingkan dengan teman kita yang Di luar lah. di luar lah, Iya. tidak mendapatkan beasiswa, sibuk bayar uang kampus, uang SPP, bayar Uang kos, kos. uang makan, transportasi, internet macam-macam, itu kan Betul Kak. pusing sekali. Nah, kita di sini semuanya sudah gratis loh. Apa? Kenapa bisa tindakan seperti itu ya kita? Betul Kak. Nah, ini cobalah kita memanfaatkan kesempatan ini. Ingat bahwa kesempatan tidak hanya datang 2 kali, Iya. 1 kali, ya kan? Betul Kak. Soalnya gini, waktu kalian datang ke sini atau saya juga yang waktu datang ke sini itu banyak yang ikut berjuang, ikut berkompetisi supaya bisa datang ke sini. Tapi apa yang terjadi jika misalnya kita dipulangkan? Pasti kan teman-teman kita yang sebenarnya mau datang ke sini, mau kuliah, cuman karena tidak mendapat kesempatan. Jadinya kan mereka emosi tuh. Betul Kak. Kamu pergi ke sana bikin kacau saja misalnya. Ya kan tidak? Iya Kak. Seperti itu. Jadi cobalah kita harus menghargai pemerintah kita karena uang yang kita pakai, fasilitas yang kita pakai itu merupakan hak rakyat, hak masyarakat. Kita mengambil itu sebenarnya. Bayangkan ketika kita pakai uang itu semacam uang haram ya, kita tidak menggunakan secara proporsional, artinya tidak menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. Seperti itu. Betul Kak. Ini menarik sekali Kak. Bahwa kita sebagai mahasiswa ya harus dapat bagaimana mengambil tindakan, upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan terkait apa yang sudah pemerintah kita berikan kepada kita. Ya, balas budi kita apa seperti itu Kak. Ini menarik sekali. Tindakan konkretnya Iya, lah, betul. sebagai balas jasa lah. Oke, kita harus berpikir bahwa oke ini sudah diberikan oleh pemerintah baik-baik, jadi saya harus menggunakannya dengan baik-baik. Baik Kak. Seperti itu. Baik, mungkin Kak sekian perbincangan kita. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan mungkin dapat kita bincang-bincang lagi Kak terkait situasi dan kondisi di asrama ini, bagaimana upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan untuk membangun keharmonisan di asrama ini Kak. Untuk itu Kak, terima kasih lagi Kak untuk waktu dan kesempatan bisa diajak bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Baik. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Irfan sudah ada waktu untuk mewawancarai saya ya. Ya, ya. Karena ini baru pertama kali saya diwawancarai. Saya Baik, juga Kak. sempat kaget ya. Irfan menghubungi saya untuk diwawancara. Lah ini wawancara apa gitu Iya, kan. iya. Nah karena ada tugas kampus ya saya mencoba untuk memberikan informasi apa yang saya tahu ya. Baik Apa Kak. yang saya tahu atau pengalaman saya. Kurang lebih dan mohon maaf gak ada salah kata atau ucapan saya yang mungkin menyinggung perasaan kamu atau teman-teman sekalian. Mohon maaf. Terima kasih dan selanjutnya saya akan berikan kepada Irfan. Baik. Baik teman-teman, sekian perbincangan saya sama Kak Yanto terkait aturan-aturan atau kedisiplinan di asrama ini bagaimana. Ya seperti yang sudah teman-teman dengarkan tadi. Menurut saya ya itu patut dicontoh sih terkait hal-hal baik yang dapat kita dengar dari Kak Yanto. Mungkin itu saja teman-teman, sekian dan terima kasih.